Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klavos Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setia, rahmat dan penyertaan-Mu, Kau boleh menjaga kami sekalian selaku umat ciptaan-Mu dari waktu ke waktu. Teristimewa, pemirsa Klavos Sukacita dalam kesempatan ini akan mendengarkan firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Pimpin kami sekalian, baik hamba, bahkan kru, untuk menabur firman Tuhan lewat kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 97, ayatnya yang ke-9, di bawah perikop Tuhan adalah Raja. Ayat yang ke-9, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema yang berkata, Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Pemirsa, kemahakuasaan Tuhan Allah yang kita imani, yang kita sembah, bahwa Ia benar-benar adalah Allah atas alam semesta, dan Tuhan Allah tidak dapat disetarakan atau disejajarkan dengan Allah manapun, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang maha tinggi. Hal ini telah dan menjadi kesaksian pemazmur. Pemazmur sendiri mengalami dan merasakan, tapi juga mengimani Tuhan Allah sebagai pribadi yang berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk para raja di muka bumi ini. Pemirsa, kalau kita membaca keseluruhan kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12, pemazmur mau mengingatkan kita bahwa seluruh bumi adalah ciptaan Tuhan. Baik langit, darat, udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, bahkan benda-benda di langit, dan lain sebagainya, semua ada di bawah kuasa Tuhan. Maka sebagai pribadi yang mengenal siapa itu Tuhan Allah, pemazmur juga mengajak kita pun untuk mengenal Allah dengan baik dan benar, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita mengenal Tuhan Allah yang kita imani, maka kita pun tidak hidup dalam kesalahan, kita pun tidak hidup dalam dosa, kita pun tidak hidup dalam kejahatan. Kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, kita tidak berlari kepada Allah lain ketika kita ditimpa masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, maka kita akan mencari Dia, mendekatkan diri kepada Dia, sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia dapat menjawab dan bertindak langsung untuk setiap soal hidup yang kita hadapi. Pemirsa, kadangkala kita berdoa, kita beribadah, kita memuliakan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, tetapi kenapa masalah tidak selesai-selesai seperti yang kita harapkan? Bahkan bagi kita terlalu lama untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Sehingga hal itu membuat kadang kita ragu. Kita mulai bimbang, khawatir tentang kemahakuasaan Tuhan. Tetapi pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati, hal yang pasti yang harus kita ingat dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita tidak dapat mengatur Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tahu waktu kapan yang terbaik bagi kita untuk masalah yang kita hadapi, dan waktu kapan yang baik untuk diselesaikan. Tuhan yang tahu juga waktu kapan untuk Ia dapat menyatakan kuasanya bagi kita.
Dan tugas kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah tetap sabar, tetap setia dalam keadaan apapun. Dalam menghadapi masalah apapun, kita tetap sabar dan setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar daripada firman Tuhan tentang apa yang diyakini oleh pemazmur bagi kami sekalian. Demikian juga kiranya kami dapat mengimani kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami terpa dengan berbagai soal-soal hidup, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab itu seturut dengan kuasa, kasih, dan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk sabar setia dalam menjalani hari-hari hidup kami ketika kami mengalami kesusahan, kesakitan, ataupun hal-hal lain yang membuat kami bimbang dan ragu. Tolong kami supaya kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan kami kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, supaya dengan kesetiaan kesabaran kami itu, Tuhan memperhitungkan itu, dan Tuhan menjawab itu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Berkati pemirsa Kelas Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam seluruh keberadaan hidup mereka, Tuhan juga memberkati, beri kuat sabar bagi kehidupan mereka ketika mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang menyulitkan. Tuhan, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan beri penghiburan bagi mereka, dan yang berada dalam kesusahan Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai kepada di daerah-daerah, bahkan di kampung-kampung sekalipun. Dalam hikmat Tuhan, Engkau beri bagi mereka untuk memimpin masyarakat di mana mereka melayani. Berkati juga para hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk kehidupan dan keadaan dunia ini. Pribadi mereka, keluarga mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga tim Klako Sukacita, baik kru maupun para pelayan. Pribadi mereka diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Untuk seterusnya dengan sukacita senantiasa memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat channel Klako Sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.